Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak, Ibu, adik-adik, mahasiswa, dan juga ada siswa ya, peserta semua. Ini kebetulan pesertanya seluruh Indonesia, jadi walaupun memang mayoritasnya dari Aceh, berbagai institusi di Aceh, tapi ada juga saya lihat pesertanya dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita lihat pesertanya itu yang menarik bukan hanya mahasiswa, tapi juga ada siswa SMA atau baru lulus SMA, dan juga ada dosen atau yang bekerja di institusi di luar perguruan tinggi. Baik, jadi hari ini kita akan mendengarkan paparan dari dua narasumber kita tentang belajar di UK atau study in di UK. Sebelum kita masuk ke paparan atau materinya, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Internasional Universitas Syekh Kuala atau lebih dikenal dengan OIA. Jadi di OIA kita akan membuat webinar berseri seperti ini. Jadi yang sebelumnya tentang belajar di Jerman, hari ini belajar di UK, ke depan akan ada lagi dari negara lain. Jadi seperti biasa kita aturannya untuk peserta adalah peserta harus mengikuti tata tertib. Kalau ingin bertanya silakan ditulis di kolom komentar seperti itu. Jadi kita bertanyanya melalui kolom komentar. Kemudian juga dianjurkan peserta mengikuti sampai acara akhir karena nanti akan diberikan e-sertifikat hanya kepada peserta yang mengikuti acara ini secara penuh gitu ya. Nanti akan diberikan link untuk mengisi untuk pemberian e-sertifikat. Baik, jadi untuk ini langsung saya perkenalkan dua narasumber kita yang dua-duanya sekarang berada di UK, di dua kota yang berbeda di UK, di Manchester dan di Southampton. Jadi di kota selatan dan di kota bagian tengah seperti itu. Yang pertama ada namanya Bang Muhammad Hafiz Aslami atau lebih dikenal dengan Hafiz. Jadi beliau ini sekarang mahasiswa PhD di University of Manchester, bidang teknik sipil. Selain itu sebagai tambahan mungkin beliau juga ketua Ikatan Mahasiswa Aceh di UK atau dikenal dengan Rangkang Nanggrow gitu. Jadi Bang Hafiz ini beliau menyelesaikan S1 di Universitas Gadjah Mada tahun 2013. Kemudian beliau mengikuti program fast track langsung ke S2 dengan beasiswa dikti di Universitas Gadjah Mada juga. Dan saat S2 beliau sempat belajar di London, di City University of London melalui program Erasmus Mundus. Jadi selama setahun beliau di London saat S2. Jadi ada programnya di Gadjah Mada dan di City University of London. Kemudian saat ini seperti saya sebutkan tadi beliau sedang menempuh program S3 mulai tahun 2018 di University of Manchester. Nanti bagi Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang tertarik dengan program S3, bagaimana mencari supervisor dan lain sebagainya, mungkin nanti lebih banyak bisa diskusi dengan Bang Hafiz dengan S3-nya. Kemudian yang kedua, pemateri yang kedua adalah Bang Aditya Rivaldi. Jadi sering dipanggil Valdi gitu ya, Bang Valdi. Beliau ini alumni Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala. Saat ini sedang mengambil program master di University of Southampton bidang hukum laut. Jadi saya sendiri secara pribadi punya kenangan khusus dengan Southampton, kota kecil di selatan UK. Saya menghabiskan waktu sekitar 4,5 tahun di sana saat saya menyelesaikan program doktoral gitu. Baik, jadi itu perkenalan dua narasumber pada hari ini. Jadi tanpa memperpanjang pengantar, saya persilakan pemateri pertama atau narasumber pertama Aditya Rivaldi untuk menyampaikan seputaran studi di UK. Kepada Rivaldi kami persilakan.
Terima kasih banyak Pak Mai sudah memperkenalkan saya ke kawan-kawan yang ada di Indonesia. Ini saya share screen dulu ya Pak Mai ya. Ya, silakan. Ya, kelihatan nggak Pak Mai? Oke, sedang di... Belum kelihatan sepertinya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih buat OIA Unsyah yang sudah mengadakan acara ini. Buat saya share-share juga pengalaman di UK. Jadi kawan-kawan, perkenalkan nama saya Dika Rivaldi, alumni Fakultas Hukum, seperti sudah diperkenalkan Pak Mai tadi, Unsyah. Sekarang sedang melanjutkan studi saya di Southampton untuk jurusan International Maritime Law atau hukum laut internasional. Baik nih, mungkin untuk membahas studi di Southampton, saya lebih spesifik ke kawan-kawan yang akan mencoba mengejar master. Dan juga karena emang ini diskusinya 15 menit, jadi saya menghindari hal-hal yang sifatnya terlalu teknis. Jadi lebih banyak diskusi-diskusi soal cara pandang kita dan bagaimana nanti bisa mencoba mencari beasiswa ke Inggris. Baik, ini saya. Sorry, nggak ada foto di Southampton. Saya jarang-jarang ngambil foto, jadi ini foto saya dulu pas ketika di Jepang untuk ikut student exchange, untuk ikut penelitian, sorry. Mungkin poin pertama yang saya mau bahas adalah, satu, ini kamu sudah sampai di mana? So let's start with masih jauhkah garis finishnya? Kawan-kawan semua mungkin selama ini kita lihat ada banyak orang yang ingin belajar ke luar negeri, tapi mungkin hanya sedikit yang benar-benar siap. Jadi ada yang terus-terusan nanya ke senior-seniornya yang udah di luar negeri, Bang, ini gimana caranya ke luar negeri? Bang, ini gimana caranya bisa dapat beasiswa? Bang, ini gimana caranya biar bisa dapat kampus dan sebagainya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nanti ketika si seniornya menjawab caranya ABCD, kemudian nanti pas minggu depan seniornya tanya, dari ABCD itu apa yang sudah kamu kerjakan? Nah, pasti jawabannya masih, iya bang, insya Allah bang, insya Allah bang. Dan seperti kita selama ini paham ya, insya Allahnya orang kita ya berarti 90% nggak dikerjain. Nah, mungkin kawan-kawan semua harus mulai bertanya ini dulu ke diri sendiri. Sebenarnya antara kalian, mimpi kalian, serta ya finishnya lah kalau mungkin bahasa saya tadi, itu sudah sampai mana. Atau jangan-jangan kalian selama ini masih cuma nanya aja. Padahal mungkin kalau sudah ngambil sedikit action, pasti finishnya bakal lebih dekat. Nanti kita bahas apa-apa saja sih untuk memulai actionnya. Nah, ini mungkin yang paling pertama. Sudah mulai ambil start atau belum? Misalnya bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL, kemudian personally confident. Maksudnya apa sih? Pertama bahasa Inggris. Kawan-kawan semua ini karena studi di UK ya, bukan studi in the world. Ya, jadi saya yang nggak menyarankan kawan-kawan yang bercita-cita ke Mesir untuk belajar bahasa Inggris. Nanti syekhnya nyuruh kalian belajar bahasa Arab. Yang juga ke Jerman ya belajar bahasa Jerman, and so on and so forth. Tapi kalau kalian mau studi in the UK, ya satu-satunya jalan keluar yang paling mudah adalah bahasa Inggris. Dan ada satu sih kesalahan umum yang sering sekali kawan-kawan kita di Indonesia kerjakan, adalah kita selalu mencoba menyelam, belajar IELTS dan TOEFL, tanpa sadar bahwasannya kita belum bisa berenang kalau masuk ke kolamnya. Jadi kita masih kurang sekali bahasa Inggrisnya, tapi kita coba-coba belajar TOEFL, tapi kita coba-coba belajar IELTS. Kemudian yang jadi korban siapa? Yang jadi korban ya guru bahasa Inggris, kayak Pak Mai misalnya. Nanti katanya gurunya nggak bagus, nanti katanya TOEFL-nya tempat lesnya nggak bagus, nanti katanya IELTS-nya susah. Padahal sebenarnya belajar berenang pun belum, tapi coba-coba melompat ke sungai.
Jadi ada baiknya kalian itu ambil startnya dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya dulu sudah bagus atau belum? Apakah ketika kawan-kawan nonton Cartoon Network masih pakai Translate misalnya? Padahal yang dipakai di film-film anak-anak itu ya vocab-vocab yang dipakai sehari-hari. Apakah ketika nonton Frozen masih suka pakai subtitle misalnya? Nah, jadi hal-hal sederhana seperti itu untuk mengukur apakah kalian sudah layak melompat ke tahap selanjutnya, yaitu IELTS atau TOEFL. Saya kalau dulu ngajar, sering kasih gambar, IELTS dan TOEFL ini seperti kimia dan fisika. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke kimia dan fisika sebelum lulus matematik. Karena matematik itu ibunya. Nah, jadi kalau kalian nggak bagus bahasa Inggrisnya, jadi nggak bakalan bisa lompat ke IELTS atau TOEFL. Meskipun kalian ambil di level yang rendah. Jadi selalu evaluasi dulu cara belajar kalian, apakah selama ini kalian belajar IELTS atau TOEFL, atau seharusnya kalian belajar bahasa Inggris. Jadi kalau saya personally, saya tuh belajar bahasa Inggrisnya itu sampai 2 tahun. Alhamdulillah dapat beasiswa untuk pendidikan bahasa Inggris dari Unsyah. Jadi ya saya lesnya 2 tahun, kemudian belajar IELTS atau TOEFL-nya itu cuman TOEFL 6 bulan. Saya IELTS malahan pertama kali belajar sendiri, 1,5 bulan, itu alhamdulillah dapat 7. Dan itu nggak ikut les kemana-mana, kesana kemari. Padahal kata orang kalau nggak les IELTS, kepalanya bisa bengkak, inilah susah dan sebagainya. Well, memang belajar sendiri susah, tapi itu tadi kan selama kalian sudah punya pijakan yang bagus, ya hal-hal yang mendalam itu cuman tinggal belajar gaya lain, gaya kupu-kupu berenangnya, atau gaya apa. Kemudian personally confident. Ada yang bahasa Inggrisnya udah bagus sekali. Kalau kata orang Indonesia tuh mengalir seperti air ya. Tapi ketika sudah di tahap-tahap tertentu, nah rupanya di ujung sungainya ada orang yang buang sampah sembarangan. Akhirnya nggak keluar. Pas diwawancara sama beasiswa ataupun kampus, tiba-tiba bahasa Inggrisnya berubah jadi bahasa Aceh misalnya. Jadi yang selama ini bisa bilang that, tiba-tiba jadi dad. Jadi gitu lah ya. Jadi kenapa? Karena tadi personally belum confident. Makanya selain belajar bahasa Inggris, selain kuasai IELTS atau TOEFL, usahakan juga punya kelompok belajar yang kalian bisa selalu sharing bahasa Inggris untuk kemampuan speaking. Jadi selalu usahakan cari kawan-kawan yang mau belajar speaking bareng, mau belajar listening bareng, sehingga kalian bisa personally confident. Dan juga harus diingat, kamu saat S2 nanti itu adalah kamu hari ini. Ada banyak kawan-kawan saya yang ambil S2 tapi modalnya nanggung ketika S2, ujung-ujungnya dapatnya bukan gelar master tapi cuman diploma. Karena ya nggak sanggup. Nah, jadi kawan-kawan juga harus benar-benar siapin dari sekarang. By the way, foto yang di sudut itu foto Southampton di riverside-nya. Cantik kok. Kemudian hal penting lainnya juga soal apakah aku sudah layak atau aku sudah layak kok. Nah, kalau kalian sudah layak, nah itu definisi layak dari saya ya. Layak itu adalah ketika usaha maksimal dan doa tidak pernah tinggal. Nah, jadi itu kalau menurut saya layak. Orang yang memang sudah usahanya maksimal dan kemudian berdoa kepada Allah, nggak pernah tinggal. Nah, kalau memang kalian sudah layak, ini ada 2 beasiswa internasional yang bakalan saya bahas singkat, ada LPDP, nanti ada Chevening. Nah, kalau LPDP ini, gini deh, memahami beasiswa itu kalian harus buka website-nya, kemudian lihat visi dan misinya. Nah, dari visi dan misinya itu nanti kalian langsung bisa paham seharusnya seperti apa kalian bersikap untuk menghadapi beasiswanya. Nah, kalau LPDP itu punya standar nasionalisme yang tinggi. Jadi, memang permintaannya itu adalah kontribusi sebelum dan sesudah. Maka oleh karena itu, kawan-kawan yang masih S1 misalnya, kalian masih S1, dari sekarang sudah harus join, entah itu kegiatan-kegiatan volunteer, atau sudah mulai buat project yang bakalan nge-boost kemampuan kalian, ataupun level confidence kalian ketika nanti daftar LPDP. Karena itu pertanyaan yang wajib ditanyakan oleh pewawancara di LPDP. Kamu sudah apa? Kalau sudah apa, kamu akan buat apa? Nah, dan juga saya sarankan buat adik-adik yang mau daftar LPDP, atau bapak-bapak, atau abang-abang yang mau daftar LPDP, pastikan kalian itu sudah punya cita-cita S2-nya
bahkan sebelum kalian mulai berkontribusi, sehingga ada line yang cukup indah nanti ketika mau dibuktikan. Misalnya gini ya, misalnya cita-cita saya adalah mau melanjutkan hukum laut internasional, ya kan? Nah, karena saya mau ke hukum laut internasional, Pak Melizar suaranya. Oh iya, sorry. Jadi karena memang saya mau lanjutnya ke hukum internasional, hukum laut internasional, nah saya dari awal nih udah ngebahas soal hukum adat laut, udah coba kontribusi di penelitian-penelitian adat laut. Karena memang dulu ayah saya juga PNS di Dinas Kelautan, saya coba PDKT sama proyek-proyek Dinas Kelautan, sehingga nanti ada line yang cukup bagus antara saya dan yang sudah saya lakukan, kemudian apa yang akan saya ambil ketika master, dan apa yang akan saya lakukan ketika saya pulang. Nah, kalau kalian punya 3 itu gampang sekali seharusnya lulus LPDP. Terutama di soal wawancara dan ketika kalian buat esai. Nanti LPDP itu selalu ada esai yang untuk kayak personal statement seperti itu. Jadi kalian kenapa pilih kampus itu, kenapa ini, kenapa itu. Nah, yang penting juga yang lain adalah pelajari sistem ujian CAT. Nah, LPDP itu kawan-kawan, tiap tahun itu berubah. Jadi selalu update di website. Tiap tahun berubah. Pas masa saya itu nggak ada tes CAT ini, computer assessment test itu nggak ada. Nah, jadi sekarang sudah ada CAT. Kemudian di CAT ini juga ada essay on the spot. Jadi kawan-kawan nggak cuman nulis, nggak cuman jawab ABCD, tapi juga harus nulis essay langsung di komputer. Jadi itu kayak saya bilang tadi, sudah harus personally kalian itu yakin sama diri sendiri. Jadi pas udah, karena kan kalau nulis aja itu susah ketika tidak ada tekanan. Waktu udah ada tekanan, lagi tes, itu bakalan jauh lebih susah. Tapi kalau udah confident, ya nggak masalah. Nah, ini wawancara. Wawancara ini soal kamu dan harapan kamu untuk bangsa, seperti saya jelasin tadi. Kemudian bicara jujur dan mampu melihat kelebihan dan kekurangan kamu dengan cara yang konstruktif, itu lebih baik daripada skill public speaking apapun. Nah, kawan-kawan kan sering dibilang ya, oh kamu harus punya kemampuan public speaking, kamu harus punya ini, punya itu. Nah, LPDP nggak ngelihat itu sekali kok, karena kalian bakalan ada pelatihan nanti untuk itu. Yang LPDP lihat adalah apakah kamu jujur dengan diri kamu sendiri, apakah kamu bisa melihat kekurangan kamu dan kelebihan kamu dari sisi-sisi yang konstruktif. Misalnya, kamu nanti, nah kalau saya dulu ada ditanyain, apa sih kekurangan dan kelebihan kamu? Misalnya saya bilang kekurangan saya itu terlalu fokus, kalau sudah fokus ke satu hal, misalnya saya itu susah fokus ke yang lain. Nah, tapi saya tidak pernah bilang itu kekurangan saya doang. Saya bakalan sampaikan kelanjutannya dengan cara saya memperbaikinya adalah sehingga skill yang tadi kekurangan saya akhirnya berubah menjadi kelebihan, yaitu ketika saya mengerjakan satu proyeknya harus selalu bisa sampai selesai. Nah, atau misalnya kekurangan kalian, saya suka makan, Pak. Nah, misalnya kekurangannya ya. Nah, nanti lihat dari kekurangan suka makan itu, kelebihannya adalah saya selalu punya energi yang cukup untuk melakukan banyak hal. Nah, dan juga kelebihan kalian seperti apa. Jadi harus selalu punya pola pandang yang konstruktif, yang membangun di diri kalian. Itu bakalan sangat ngebantu kalian ketika wawancara. Dan jujur aja, nggak usah menghayal-hayal, nggak usah saya akan merubah, mengentaskan kemiskinan di Indonesia, udah berganti berapa presiden, masih belum. Apalagi kita yang master aja belum, mau mencoba mengentaskan kemiskinan. Padahal kita juga masih terima bansos misalnya. Itu kan nggak mungkin. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu nggak mungkin. Jadi tidak perlu kalian menghayal kemana-mana. Kemudian ada chevening. Nah, chevening ini kalau kalian baca di websitenya, chevening ini tujuannya adalah membentuk professional leadership dan kalian bakalan jadi ambassador untuk UK. Karena memang chevening ini resmi dari pemerintah UK. Hal yang penting di chevening adalah mereka bakalan tanya apakah kamu sudah bekerja atau belum. Sisanya sebenarnya sama ya. International scholarship itu bisa kita bilang skemanya mirip sekali. Paling nanti ada perbedaan di satu esai atau di 2 esai dan di jenis ujian yang tidak begitu signifikan. Nah, di chevening ini yang paling penting. Banyak yang mundur karena ketika ditanya, udah bekerja apa belum? Karena kalau saya tidak salah, pas saya daftar chevening dulu, itu syaratnya sudah pernah bekerja selama 2 tahun. Karena mereka nyarinya profesional. Jadi bukan fresh graduate. Nah, ada yang penting yang salah orang pahami adalah ketika dibilang profesional, orang kita di Indonesia itu larinya selalu ke pekerjaan tetap atau pekerjaan yang sudah settle. Padahal sebenarnya
di chevening itu yang ditanyakan adalah kamu sudah pernah bekerja berapa jam, termasuk pekerjaan volunteer, termasuk pekerjaan kamu ngajar sana ngajar sini, ngajar di kampus 2 jam, ngajar di sana 2 jam, atau cuman ngerjain kegiatan proyek-proyek tertentu. Jadi pekerjaan yang dimaksud di dalam chevening itu tidak berarti pekerjaan settle. Jadi itu mungkin yang paling penting di chevening. Dan sisanya itu ya sama aja sih sebenarnya. Yang penting kalian cukup dalam mengetahui tentang UK, terutama bagian-bagian yang berhubungan dengan dengan kegiatan ininya lah, publiknya UK dan Indonesia. Ini foto yang sebelah kanan kalian ini foto gedung engineering, tapi khusus untuk kelautan, Maritime Engineering. Kemudian kalau kampus internasional, saya cuma mau ngebahas 2 ini aja, karena waktunya sudah mau habis. LOA dan personal statement. Nah, LOA ini pertanyaan yang kadang-kadang saya dengarnya sampai pusing. Selalu ada orang nanya soal LOA sambil deg-degan. Padahal saya pikir ya, nyari LOA itu nggak sesusah nyari jodoh kok. Saya deh. Jadi, kalian research soal kampusnya, kemudian punya English proficiency yang sesuai. Nah, itu aja cuma LOA syaratnya. Kemudian buat personal statement. Udah selesai. Kadang-kadang ada senior-senior kita yang menceritakan kisah heroik dia mencari LOA, sampai-sampai kita deg-degan ya, saya harus ini, saya harus itu, kita harus email ini, tunggunya 2 tahun kemudian. Nah, ya ada sih kisah-kisah yang seperti itu. Tapi tidak semua kampus akan menghasilkan drama-drama yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kawan-kawan cuma perlu ya lihat, ya kan? Kalian cuma perlu buka websitenya, kemudian kalian cuma perlu lihat admission dan sebagainya. Iya, ada yang coret-coret. Cuma perlu lihat admissionnya aja, apa-apa aja syaratnya. Misalnya kampus saya ya. Saya kemarin daftar di 2 kampus, dua-duanya ada LOA-nya. Jadi ada di Southampton, ada Nottingham. Nah, dua-duanya itu persyaratannya itu mirip. IELTS-nya untuk hukum 7. Kemudian disuruh buat personal statement, kemudian mengisi beberapa biodata. Udah itu aja cuma. Nah, ini personal statement ini ada di sebelah ini. Ini personal statement. Ini personal statement-nya. Ups, mundur sedikit. Nah, ini personal statement saya. During the course, undergraduate, bla 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 bla. Saya ini bertujuan apa? Saya ini berinterestnya di mana? Saya ini pernah jadi apa-apa saja. Jadi ya personal statement-nya itu biasa sekali. Kalian buat esai tentang diri kalian, kenapa kalian mau ngambil kampus itu. Nah, jadi ya sebenarnya LOA itu gampang, kawan-kawan. Tidak perlu deg-degan ketika mencari LOA. Oke, deg-degan itu ketika mau jumpa sama calon. Nah, ini nih isinya nih, isi personal statement. Kenapa harus kampus, mau ambil apa, akan jadi apa, dan apa-apa yang lainnya. Jadi kalian tinggal, dan ini kalian nggak perlu karang-karang loh. Kalian buka aja, kalau di Southampton itu, di Southampton, buka aja website-nya, kemudian kalian bakalan dikasih link untuk ngisi personal statement, mereka biasanya sudah nyediain pertanyaan apa-apa aja. Jadi kalian tinggal ngejawab pertanyaannya itu, dan kalian bentuklah dalam bentuk sebuah esai yang sederhana. 2 lembar. 800-900 kata. Ya, jadi ini ya. Kenapa harus kampus itu? Oh, karena misalnya kalau saya, Southampton ini peringkat 4 di dunia untuk bidang hukum laut. Kemudian nanti mau ambil apa? Mau ambil hukum laut. Kemudian akan jadi apa? Saya mau jadi profesional. Saya mau jadi lawyer di bidang kelautan karena Indonesia itu negara maritime, bla 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 bla. Kemudian dan apa-apa lainnya. Misalnya saya pernah apa. Kemudian ya apakan sedikit pengetahuan kamu tentang kampusnya. Jadi jangan nanti apa-apa kali pula, kan gitu dia. Jadi kalian lihat kampusnya itu, jangan nanti ngejelasin kampus ini di QW itu masuk 100 besar. Ternyata di websitenya yang paling update, kampusnya itu masuk 50 besar. Ya, kalian tuh sedang menghina kampus. Seharusnya masuk 50 besar, ya kalian bilang 100 besar, karena kalian ngambil datanya itu telat misalnya, atau data zaman. Atau misalnya kayak saya dulu pernah satu kali kejadian, saya ambil datanya itu salah, kemudian orang kampusnya minta perbaiki. Nah, ya di sini orangnya baik-baik kok, nggak dimaki. Cuman ya malu juga kan ya, mau daftar kampus, research-nya jelek. Jadi ya apakan sedikit pengetahuannya tentang kampusnya, biar jangan apa-apa kali. Nah, ini yang terakhir,
kalau kalian butuh bantuan, apalagi orang Aceh ya, orang Aceh itu Masya Allah, saya nggak tahu bilang ya, ada orang Aceh yang nggak dapat beasiswa ke luar negeri, atau lanjut S2 sebenarnya agak sedikit menggelikan. Ya. Karena memang di Aceh itu beasiswanya beleak-leak, kalau bahasa saya di sini. Ada yang kerjasama dengan pemerintah di AAD misalnya, itu khusus BPSDM Aceh buat tes khusus di AAD. Dulu pernah juga ada AAS, saya nggak tahu apakah AAS masih buat kerjasama sama pemerintah Aceh atau enggak. Tapi dulu ada jalur khusus orang Aceh untuk di AAD, ada jalur khusus orang Aceh untuk AAS Australia, di AAD Jerman. Mungkin kemarin ada yang ikut ininya sama Bang Sadikin, kawan kita juga ya. Kemudian kalau di Aceh juga ini ada 2 lembaga yang bakalan ngebantu kalian sangat banyak, itu sangat baik. Ada Mata Garuda Aceh, ini khusus yang mau join LPDP. Ini organisasi khusus menghimpun award di LPDP Aceh. Saya dan Bang Hafiz ini bagian dari Mata Garuda Aceh. Kemudian ini bakalan ngebantu calon-calon awardi. Jadi kalau kalian sudah lulus di tahap pertama, udah lulus tahap pemberkasan, karena tahap pemberkasan kami nggak bisa bantu, kan nggak mungkin ya saya yang buat esai. Nah, kalau mau rahasia-rahasiaan nanti email aja ya, saya kirim nomor rekening. Gampang tuh. Nah, kemudian Mata Garuda Aceh ini punya kegiatan bareng BPSDM, gratis, pelatihan beasiswa 6 bulan penuh. Kalian dikasih nginap di asrama, kalau saya nggak salah asrama atau hotel kayak gitu, kasih nginap 6 bulan penuh, abang-abang yang mendidik kalian mantap-mantap. Jadi luar biasa. Jadi orang Aceh yang nggak gabung kemari agak sedikit juga menurut saya, kalau emang mau serius ngambil S2. Kemudian ada Diaspora Muda Aceh. Ini organisasi yang lebih besar lagi daripada Mata Garuda, karena emang yang dihimpun itu masyarakat Aceh yang sudah ada di luar negeri, atau pernah di luar negeri, atau sedang di luar negeri, atau gitu-gitulah. Nah, jadi semua yang orang Aceh di luar negeri itu dihimpun di Diaspora Muda Aceh. Kemudian juga punya kegiatan pendidikan beasiswa, dan ini dimentori langsung sama abang-abang yang mungkin sebagian besar masih di luar negeri. Jadi sifatnya seperti online course kayak gitu, tapi kelasnya luar biasa. Menurut saya kelasnya intensif sekali, karena kalian cuma berempat di satu kelas dengan satu mentor, which menurut saya luar biasa lah. Kemudian ini kenapa sih, ini dia tadi yang saya bilang, kenapa sih Maritime Law, kenapa sih harus yang di Southampton? Karena one of the best in the world. Jadi nomor 4 in the world, according to the higher education website. Jadi cek higher education website, itu kalian bisa jumpain ada 10 kampus hukum laut internasional terbaik di dunia. Peringkat 4 itu adanya Southampton. Peringkat 1-nya itu Swansea. Jadi peringkat 1, peringkat 4, dua-duanya di Inggris. Kemudian juga experts-nya itu ada banyak, ada yang itulah kelebihannya di luar negeri mungkin dibandingkan Indonesia. Indonesia masih ada peraturan pengacara itu nggak boleh jadi dosen, atau dosen nggak boleh jadi hakim, karena emang dua-duanya itu dianggap pekerjaan PNS dan semisalnya lah, jadi nggak bisa dua-dua. Tapi kalau di sini nggak apa-apa, di sini itu ada hakim jadi dosen, ada pengacara jadi dosen. Jadi kita nggak cuma dapat informasi soal legal, soal hukum, tapi juga dapat practical knowledge, bagaimana caranya menghadapi kasus A, kasus B, pengalaman beliau, dan semisalnya. Kemudian mudah mengakses segala hal. Ini sebenarnya ada video di sini ya. Mungkin nanti kalau misalnya ini di-share, ya di-share aja ya. Karena 3 menit jadi agak lama. Jadi ini videonya saya cepatin aja. Nah, ini kita dikasih apps ya, aplikasi namanya My Southampton. Jadi kalian bisa bawa pulang ilmunya itu ke rumah sendiri. Jadi ini mungkin kalau kita aplikasi KRS mungkin ya, kalau di Unsyah ya, saya nggak tahu Unsyah udah ada aplikasi KRS apa belum. Tapi ini lengkap, kalian tuh bisa ngobrol sama ketua BEM di student voice-nya, bisa ngobrol sama dosen, bisa nyari ini jadwal mata kuliah kalian, bisa email, kemudian bisa cari juga di kampus kita itu disediain PC-PC khusus, mungkin anak teknik sering pakai komputer-komputer kampus, kalian bisa langsung nyari di sini, ada nggak komputer kosong. Jadi memang lengkap. Kemudian yang kedua, kenapa juga gampang di Southampton? Jadi ini. Nah, ini namanya Blackboard. Ini Pak Mai pasti kangen sama Blackboard, yakin saya ini. Nah, ini Blackboard ini online, ada websitenya khusus untuk Southampton. Kalian itu
bahan-bahannya itu di-share di sini semua sama dosen-dosennya. Jadi tinggal download. Kemudian ini yang paling asik. Apa yang paling asik? Nah ini. Semua pelajaran itu direkam. Di kelas tuh semuanya direkam. Nah, jadi kalian bisa belajar di rumah setelah kalian pulang dari kampus. Atau misalnya kalian sakit nggak ngampus, udah ngirim surat ke kampus, sakit dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa, kalian tetap bisa belajar di rumah karena memang semua pelajarannya itu direkam. Nah, ini salah satu mata pelajaran saya, Admiralty Law, sama dosen dari Yunani. Nah, nanti mungkin kalau orang YA bakalan nge-share bahan ini, silahkan nanti dilihat sendiri. Kemudian ini juga alasan lainnya, karena memang hukum laut itu sifatnya dunia, ya saya bisa ketemu kawan yang sifatnya juga dunia. Jadi ini ada yang dari Turki, ada yang dari Korea, ada yang dari Polandia, dan ini ada yang dari kampung. Ya, awak draw. Kemudian ya ini cuma foto-foto aja, materinya udah selesai sih. Ini kondisi kalau kalian sedang di Southampton. Southampton itu hijau sekali, Masya Allah. Kalian macam lagi kuliah di Takengon. Itu yang bisa saya bilang. Tapi Takengon versi ada bunga-bunga cantiknya, nggak hijau semua. Jadi ini kalau pas winter dan autumn, kalau saya nggak salah. Ya Pak Mai ya, Masya Allah Pak Mai. Ini nggak ada Pak Mai di Unsyah, belum ada Pak Mai. Jadi kita buat nanti insya Allah. Iya, kita buat insya Allah. Ini juga di Southampton. Foto-foto ini taman kotanya dan kotanya Southampton. Yap, itu aja sih dari saya. Terima kasih Pak Mai atas waktunya. Terima kasih juga OIE Unsyah yang sudah buat kegiatan ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan saja. Thank you very much. Baik. Terima kasih, banyak sekali informasi menarik yang disampaikan. Nanti pertanyaannya akan kita bawa semua ke setelah presenter kedua. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita ending dulu, akan kita jawab nanti. Tanpa memperpanjang pengantar, langsung saya persilakan presenter kedua, Bang Hafid. Silakan, Bang Hafid. Baik, terima kasih Pak Mai. Saya langsung share aja screen-nya ya. Oke. Oke, udah bisa lihat semuanya? Yap, bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya mau ucap terima kasih dulu kepada OIE Unsyah sudah mengundang saya untuk sedikit berbagi cerita tentang studi di UK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Aslami, biasa dipanggil Hafiz. Baik, ini adalah konten yang akan saya presentasikan, insya-Allah. Yang pertama perkenalan, kemudian cerita PhD, kemudian sedikit tentang beasiswa, dan terakhir adalah kehidupan pelajar di UK. Yang pertama, mungkin saya mengulang kembali perkenalannya. Saya lahir dan besar di Aceh sampai SMA. Kemudian melanjutkan S1 Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya S1 mulai 2009, angkatan 2009. Nah, pada saat semester 6 akhir S1, saya mendapat SMS untuk ditawarkan untuk daftar S2. Beasiswa fast track dari DITI. Ya, karena ada kesempatan besar ini, saya langsung ambil. Saya coba tes dan alhamdulillah lulus. Kemudian setelah lulus, jadi tahun ke depannya, tahun keempat, saya berbarengan, S1 dan S2 itu berbarengan. Setelah lulus S1, masih melanjutkan S2. Di pertengahan S2 itu ada tawaran untuk pertukaran pelajar ke City University London. Bukan hanya itu sebenarnya, ke beberapa universitas di Eropa dari Erasmus Mundus. Saya coba, kemudian lama pengumumannya belum ada.
sampai pada akhir S2 baru ada pengumumannya. Padahal saat itu saya sudah bisa lulus sebenarnya. Tapi saya berpikir mungkin ini kesempatan besar untuk punya pengalaman kuliah di luar negeri. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil dan akhirnya menunda S2, kelulusan S2 dan melanjutkan pertukaran pelajar di City University London. Kemudian 10 bulan di sana, setelah itu baru pulang kembali ke Jogja menyelesaikan tesis. Waktu itu ada musibah, hard disk saya hilang. Jadi data-data tesis yang sudah ada, sebagian pembahasan yang sudah ada, hilang, jadi harus menulis kembali. Syukurnya masih ada data hasil penelitian di laptop, di komputer di lab di UGM. Tapi tetap harus diolah dan harus menulis kembali. Jadi sedikit tertunda lagi. Tapi ada satu poin positif, karena saya ambil pertukaran pelajar ini, saya beranikan diri meng-email seorang dosen di University of Manchester, mengajukan diri untuk menjadi PhD student di bawah bimbingannya. Jadi ternyata dapat balasan dan akhirnya kita bertemu semacam wawancara sekitar 1 jam. Kemudian dari situlah saya bisa mendapatkan kesempatan untuk, awalnya bisa dapat kesempatan untuk mengambil PhD di University of Manchester. Sebagai informasi, minat penelitian saya itu pemodelan tsunami. Ini salah satu foto pada skripsi. Di situ saya mulai mengenal research penelitian tentang tsunami. S1 saya tentang memodelkan fisik tsunami langsung di lab. Kemudian pada saat S2, saya mengenal dari seorang mahasiswa S3 di situ, di UGM, mengenal satu software open source, dia free, untuk simulasi tsunami. Nah, dan itulah yang menjadi bahan penelitian S2 saya. Dan ternyata yang membuat software tersebut adalah beberapa peneliti dari UK dan beberapa negara Eropa. Nah, yang leadernya itu yang dari UK. Nah, itulah yang menjadi pembimbing atau supervisor S3 saya sekarang. Jadi dengan pengalaman penelitian S2 sebelumnya, saya beranikan diri untuk meng-email beliau. Jadi begitu cerita singkatnya sampai bisa PhD. Kemudian cerita sedikit tentang PhD. Jadi apa itu PhD? Sebenarnya PhD itu semacam training untuk mendidik kita, melatih kita menjadi peneliti yang mandiri. Ini ada sedikit ilustrasi yang menarik saya dapat dari sumber di bawah ini. Jadi kalau kita bayangkan garis hitam lingkaran ini adalah batas ilmu pengetahuan yang ada di dunia sekarang ini. Pada saat kita belajar di elementary school, SD gitu, maka pengetahuan kita bertambah sebesar yang lingkaran biru ini. Semua bisa lihat kursor saya nggak? Bisa. Ya, oke. Jadi kemudian kita lanjut pendidikan SMA, pengetahuan kita lebih luas lagi ke warna hijau. Kemudian kita lanjut S1, kita lebih luas sedikit lagi dan lebih menjurus. Kemudian kita lanjut master, lebih menjurus lagi. Kemudian kita lanjut lagi S3, PhD, hingga mencapai ke ujung batasan ilmu pengetahuan. Dan dengan PhD ini kita sedikit keluar dari batasan, artinya kita memperoleh knowledge atau ilmu baru di sini. Bagi seorang PhD nampaknya besar sekali, apalagi yang sedang PhD seperti saya. Rasanya banyak sekali yang sudah kita buat, tapi apabila kita kembali ke lingkaran awal, maka hasilnya itu sebenarnya kecil sekali. Tapi itu adalah awal, kita PhD ini training, nanti setelah PhD kita akan melanjutkan terus penelitian-penelitian sehingga bertambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Walaupun saya sebenarnya tidak sepenuhnya setuju dengan ini. Misalnya di sini seolah-olah kita tidak mempelajari ilmu lain, padahal pada kenyataannya kita masih bersinggungan dengan ilmu-ilmu bidang lain. Dan satu lagi, tidak harus PhD untuk bisa menumbuhkan ilmu baru, cuman PhD bisa sangat membantu. Jadi berdasarkan gambar sebelumnya, ilmu pengetahuan itu secara umum atau secara khusus itu bisa mendorong inovasi-inovasi baru yang menghasilkan kemajuan peradaban. Nah, jadi ini sebagai ilustrasi lagi dari sumber yang di bawah ini, saya dapat data jumlah PhD per 1 juta penduduk. Jadi Indonesia sekitar 100 orang, 140 kalau nggak salah, per 1 juta penduduk PhD-nya.
Malaysia sekitar 500, India sekitar 1000-an. Jadi kalau kita lihat perbandingan kita dengan negara maju seperti Amerika dan Jepang ini masih sangat jauh. Jadi saya ingin memberi mengajak kawan-kawan untuk mengambil PhD yang mempunyai mengejar PhD lah. Apapun kesempatan yang ada di depan kita ambil gitu. Nah, kemudian baru kita ke proses pendaftaran PhD. Saya jelaskan mungkin secara umum saja, singkat. Yang pertama langkah-langkahnya yaitu mencari supervisor dulu, atau pembimbing, atau promotor kalau di Indonesia. Jadi kalau master kita daftar ke universitasnya, kemudian dapat LOA, dan segala macam. Kalau PhD kita mencari supervisornya dulu. Supervisor yang sesuai dengan minat penelitian kita. Kemudian kita coba email beliau ini, kita mengajukan diri, kita mempropose untuk menjadi PhD student dia. Nah, kalau dia terima biasanya kita akan dikasih link, diberi link atau link untuk mendaftar online ke universitasnya. Kemudian terakhir wawancara, akhirnya kita bisa dapat LOA juga. Nah, ini poin yang pertama tadi, mencari supervisor. Caranya gimana? Ya, cara paling gampang adalah kita Google atau kita mencari secara online. Kemudian kita buat list calon-calon supervisor yang akan kita tembak, sebenarnya yang akan kita propose. Nah, salah dua cara yang saya tulis di sini adalah misalnya ke website universitas. Kita tahu misalnya di bidang kita universitas apa terbaik. Kemudian kita ke websitenya, kita cari research opportunity-nya atau langsung ke staff. Misalnya ini yang kiri bawah, gambar kiri bawah, salah satu contoh. Nanti di situ kita bisa cari informasi background dia seperti apa, research interest dia seperti apa, apakah sesuai dengan kita, seperti itu ya. Kemudian yang satu lagi dari karya tulis yang familiar dengan penelitian kita. Misalnya kita dulu S1, S2 gitu, penelitiannya tentang apa? Pasti kita mereference ke jurnal atau buku gitu ya. Misalnya seperti yang kanan bawah ini. Kita baca jurnal yang sesuai dengan penelitian kita. Ini judulnya Dual Physics. Ini software yang saya pakai tadi. Jadi dari sini kita bisa lihat siapa nama penulisnya beserta emailnya. Tapi emailnya di sini nggak kelihatan, ada di bawah. Jadi dari situ kita bisa mencari email-email calon supervisor. Atau ada satu cara lagi, biasanya ada peneliti-peneliti atau dosen yang mendapat biaya penelitian, dana penelitian, dan outputnya itu adalah mahasiswa S3. Jadi mereka yang mencari mahasiswa S3. Nah itu seperti itu ada juga. Cuman pengalaman saya bukan yang seperti itu. Kemudian poin yang kedua tadi yaitu permohonan langsung ke supervisornya. Jadi yang harus diingat yaitu emailnya harus singkat, jelas, dan to the point. Karena mereka ini biasanya orang-orang yang sibuk. Jadi kalau emailnya panjang-panjang biasanya akan di-skip. Mungkin saya cerita pengalaman teman saya. Salah satunya Bang Zaki dulu namanya, dari Aceh juga. Cerita beliau mengirim email ke calon supervisor 30 orang. Jadi segitunya mencari supervisor. Yang membalas 2 orang, dan yang satu menerima dan yang satu menolak. Jadi itu sebagai bayangan untuk yang ekstrimnya, yang banyak. Kalau saya kebetulan banyak kebetulannya, saya banyak lakinya. One shot, one kill, kira-kira seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian isi emailnya. Emailnya isinya apa? Yang pertama, perkenalan diri singkat, plus tujuan email kita. Misalnya nama saya Hafiz, dari Indonesia, mengirim email ini dengan tujuan untuk menawarkan diri untuk menjadi PhD student di bawah bimbingan beliau. Langsung saja di kalimat pertama. Nah, kemudian baru kalau dia tertarik, maka dia akan membaca email di bawahnya selanjutnya. Maksudnya tulisan di bawahnya. Bisa kita mulai dengan latar belakang pendidikan S1 atau S2 dan S2. Jurusan apa, dan selanjutnya minat penelitian kita secara umum apa, beserta pengalaman penelitian sebelumnya. Ini tidak harus detail, tapi bisa secara umum, misalnya termasuk skripsi S1, tesis S2, dan publikasi-publikasi lainnya, seperti seminar dan jurnal, baik nasional maupun internasional.
Kemudian pengalaman kerja juga boleh kalau memang itu berhubungan dengan penelitian tersebut. Rencana pembiayaan, misalnya kita rencana ingin melamar LPDP atau biaya sendiri atau beasiswa yang lainnya juga. Nah, kemudian lampirannya kita bisa melampirkan CV. Nah, kalau dia tertarik dan ingin mengetahui info kita lebih jauh, dia akan membuka CV kita beserta dengan proposal penelitian juga. Oh, satu lagi termasuk publikasi. Publikasi juga perlu. Saya lupa naruh di sini. Nah, selanjutnya format proposal penelitiannya seperti apa? Nah, itu bebas. Secara umum mungkin banyak bisa dicari di internet. Tapi dalam kasus saya dapat beasiswa LPDP. Jadi pada saat membuat proposal, saya ikut format LPDP. Jadi dengan satu proposal penelitian, saya daftar untuk kampus dan untuk beasiswa sekalian gitu ya. Nah, kemudian setelah kita email, kemudian kita menunggu jawaban dari calon supervisor. Kalau sudah dapat jawaban dan dia menerima, biasanya dia akan forward email kita ke bagian admission committee-nya, bagian penerimaan, dan dari situ kita akan diberi link untuk mendaftar online. Nah, dari link tersebut, kita bisa mengisi data diri dan dokumen yang diperlukan. Nah, ini saya sempat screenshot dulu pas saya daftar, beberapa dokumen yang dibutuhkan. Misalnya transkrip nilai, paspor, CV, ijazah, IELTS, waktu itu 6,5 minimal. Kemudian letter of reference ini rekomendasi, surat rekomendasi dari 2 orang, dan lain-lain. Kemudian setelah kita lengkapi semuanya, kemudian kita submit. Dan terakhir kita akan mendapat LOA-nya. Oh, belum. Satu poin lagi wawancara. Nanti terakhir akan ada wawancara dengan supervisor. Dan dia akan menanyakan lebih lanjut lagi mengenai apa yang telah kita tulis di email tadi. Di sini saya mempertanyakan hanya formalitas karena dalam kasus saya sudah bertemu sekali sebelumnya dan sudah berbicara banyak. Pada saat wawancara kedua, pertanyaan hanya sebentar dan tidak terlalu detail. Jadi saya bertanya dalam hati apakah ini formalitas, tapi mungkin beda dengan kasus-kasus yang lain bisa lebih formal gitu. Nah, itu proses pendaftaran PhD-nya. Untuk beasiswa, saya mungkin sedikit saya memberi informasi. Misalnya ini beberapa beasiswa studi di UK. Misalnya LPDP, ada Chevening, Newton Fund, Budi ini khusus untuk dosen, tapi di bawah skema LPDP juga pendaftarannya, dan lain-lain. Karena saya adalah awardee LPDP, jadi saya bahas sedikit tentang LPDP. Jadi caranya itu secara ringkas, yaitu mendaftar online di sini. Nanti di situ kita bisa baca semua informasi, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, proses tes, dan lain-lain. Nah, setelah kita membuat akun, kita daftar, mengisi data, mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian kita submit. Setelah itu, seleksi administrasi. Kalau data dokumen kita lengkap dan memenuhi syarat, maka kita akan dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kemudian baru seleksi berbasis komputer, khusus program magister. Kalau untuk PhD langsung wawancara, saya baca di websitenya seperti itu, sepemahaman saya. Mungkin nanti berubah lagi. Untuk lebih detailnya, pengalaman awardee LPDP ini saya kasih link pengalaman seorang awardee LPDP dari Aceh, Kiki Erwat. Mungkin kalau di Aceh sudah cukup terkenal. Beliau lulusan Teknik Arsitektur Unsyah, kemudian melanjutkan S2 ke UCL. Nah, selanjutnya kehidupan pelajar di UK. Yang pertama, seperti apa kehidupan pelajarnya, terutama di sini PhD. Nah, di kampus itu kita tersedia student village. Jadi setiap PhD student mendapat satu desk, satu meja office, beserta dengan satu set PC. Jadi kita bekerja sendiri. Kemudian kalau kita membutuhkan PC yang lebih kuat, kita akan dibelikan PC satu lagi yang
yang performa tinggi untuk gaming biasanya, tapi untuk kasus saya membutuhkan gaming performance itu untuk simulasi hidrodinamika. Kemudian ada juga high performance computer, ini basisnya server. Jadi kita mengirim software yang sudah kita buat, kita kirim ke servernya, kita run, kemudian kita download. Dan ada laboratorium juga bagi yang membutuhkan. Untuk saya kebetulan tidak membutuhkan laboratorium. Jadi selain bekerja sendiri, kita ada pertemuan rutin dengan supervisor. Ini tergantung beda-beda supervisor. Ada yang seminggu sekali, sebulan sekali. Biasanya dibicarakan di awal pertemuan, di pertemuan pertama gitu ya. Selain pertemuan dengan supervisor, ini contoh, ada gambar di sebelah kiri bawah, pertemuan dengan supervisor. Kemudian ada juga pertemuan rutin dengan research group, dengan beberapa peneliti, baik PhD maupun staff. Tapi ini kebetulan sudah terlanjur pandemik, jadi saya punya screenshot Zoom-nya saja. Kadang-kadang supervisor juga menyarankan untuk sit-in, yaitu kuliah di baik kelas S1 maupun S2, tapi tidak ikut ujian, hanya kelas saja, untuk pelajaran yang bisa mendukung PhD kita. Dan tambahan satu lagi yaitu training development, gratis. Jadi di websitenya itu, di website Blackboard, seperti yang Valdi bilang tadi, ada training katalog. Kita bisa cari sendiri, kemudian kita daftar, kita bisa ikut training, misalnya academic writing, speaking skill, dan macam-macam lainnya. Kemudian ada progress. Kita progresnya langsung di web. Administrasinya, tanda tangan, pembimbing, dan segala macam langsung di web, jadi tidak harus bertemu langsung. Nah, selain akademik, ada juga kegiatan-kegiatan yang bersifat hiburan. Karena di Inggris ini orang biasanya minum-minum ke pub. Jadi kalau grup kami ada pub Thursday namanya, karena kita tidak bisa minum bir. Jadi saya minumnya orange juice saja nih pada gambar kiri bawah. Tapi selanjutnya saya sempat berpikir, kalau ada bencana saya meninggal di sini, saya takut nggak bisa dapat husnul khotimah gitu ya. Jadi akhirnya saya tidak pernah ikut lagi. Karena itu kami menginisiasi coffee morning. Jadi sekitar seminggu sekali kita ngopi bareng. Tapi nggak lama-lama, hanya 1 jam kemudian langsung balik ke office. Kemudian ada celebration dinner dan lain-lain. Ini kita sedang yang gambar kanan bawah, kita ikut seminar bareng, kemudian foto bareng. Kadang-kadang juga nonton bola bareng. Jadi banyak hiburan bersama selain kegiatan-kegiatan akademik. Nah, Bang Afid, bisa dipercepat sedikit karena waktunya hampir jam 6. Oke. Sekarang kita ke kebutuhan sehari-hari. Belanja makanan halal, insya Allah gampang kalau di UK, terutama di kota-kota utama. Indomie banyak, jadi tidak harus bawa dari Indonesia. Untuk masjid, ini contoh screenshot di Manchester. Jadi insya Allah banyak masjid, jadi untuk beribadah insya Allah gampang. Bahkan kita bisa pinjam ruangan untuk kegiatan pengajian Indonesia. Transportasi bisa bus, bisa tram. Biasanya saya pakai kartu yang bisa diisi ulang gitu ya. Untuk paguyuban Indonesia, ada PPI di sini, PPI UK secara seluruh UK, dan ada kalau kami di Manchester, PPI Greater Manchester. Kemudian ada keluarga Islam Indonesia juga, dan terakhir ini ada Rangkang Nanggro khusus untuk masyarakat dan pelajar Aceh di UK. Mungkin sekedar sharing foto-foto aja. Ini penyambutan mahasiswa oleh PPI, kedatangan Ustadz Adi Hidayat difasilitasi oleh keluarga Islam di UK, pengajian bulanan. Kalau ada yang lulus, kita makan-makan juga, sama seperti kita di Indonesia biasanya. Buka puasa bareng. Dan terakhir ini adalah foto mahasiswa dan student Aceh, mahasiswa dan masyarakat Aceh di UK. Ini di sebelah kiri kita bisa lihat ada Pak Moderator di sini, Pak Malizar. Dan ini satu bonus lagi. Ini Southampton. Mungkin ini rumah Valdi, saya kurang tahu. Kurang ingat. Mungkin sekian aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, itu rumah saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Malizar.
Baik, baik. Terima kasih. Sangat menarik paparannya. Jadi dua narasumber memberikan kita perspektif yang berbeda. Satu dari perspektif seorang PhD student, satu lagi dari master student ya dengan informasi yang sangat menarik dan beragam. Jadi ini waktunya kita memang agak sedikit mepet karena hampir jam 6, 1 menit kurang. Jadi mungkin kita agak molor sedikit untuk beberapa pertanyaan yang sudah ada. Jadi saya mohon maaf, nggak mungkin semua pertanyaan ini kita ajukan ke narasumber karena banyak pertanyaan yang masuk. Jadi saya pilih beberapa. Yang pertama, mungkin caranya langsung satu-satu aja ya, biar lebih langsung. Dari Radika. Radika menanyakan, apakah untuk apply beasiswa LPDP harus memiliki pengalaman pengabdian? Karena pengalaman dari saudara saya tahun lalu dia ditolak karena tidak ada pengalaman pengabdian. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi yang ini. Boleh Bang Hafif atau Bang Aldi? Saya aja Bang Hafiz ya. Saya rasa tidak ada hubungannya antara harus memiliki pengalaman pengabdian dengan tidak lulus LPDP. Cuman yang pasti harus punya pengalaman melakukan sesuatu. Jadi gini lah, mungkin bahasa sederhananya adalah harus pernah berbuat sesuatu untuk lulus LPDP. Karena kayak saya bilang tadi, LPDP ini sangat nasionalis beasiswanya. Nggak mesti pengabdian juga, dan pengabdian itu nggak mesti juga harus KKN, bisa bekerja dianggap pengabdian. Jadi intinya sudah pernah melakukan sesuatu. Oke, mungkin langsung berkaitan dengan itu ada pertanyaan dari Mohandis. Apakah kontribusi kita harus benar-benar sesuai dengan jurusan kita? Oke, bagaimana jika kontribusi kita tidak berkenaan dengan jurusan yang kita pilih? Oke, Bang Hafiz mau jawab? Oke, silakan Bang Hafiz ya. Saya kurang tahu juga jawabannya. Oke. Tidak. Apakah Aldi mungkin? Ya. Menurut saya seharusnya tidak ada tidak ada namanya standar pengabdian di LPDP. Jadi terserah mau mengabdi seperti apa, mau berkaitan dengan jurusan atau tidak. Cuman kenapa tadi saya sampaikan harus berkaitan dengan jurusan, nanti akan lebih mudah ketika dijelaskan di esai dan akan lebih mudah ketika diwawancara. Sehingga ketika ditanya kamu pernah apa, saya jawabannya A, kemudian cita-cita saya B, kemudian tujuan saya C, jadi akhirnya satu arah. Kalau misalnya di luar dari itu, selama pengabdiannya bermanfaat, saya pikir tidak bermasalah lah. Oke, baik. Kita agak cepat-cepat nih ya. Dari Nur Rodah menanyakan, jika tidak mengikuti organisasi semenjak di kampus S1, apakah ada peluang baginya untuk lulus beasiswa ke luar negeri? Ya, bagaimana nih? Nggak ada sama sekali. Kalau menurut saya nampaknya tidak langsung berhubungan. Iya. Oke. Maksudnya misalnya pengabdian saya dulu saya tinggal di asrama Aceh di Jogja. Paling kami belajar bahasa Inggris bareng, yang tentu tidak berhubungan langsung dengan penelitian saya sekarang. Tapi itu cukup membantu. Oke. Bahkan penelitian kita juga termasuk pengabdian juga untuk negara gitu. Oke, baik. Selanjutnya dari Alfia Fariska. Banyak sekali organisasi di universitas. Kira-kira adakah tips untuk memilih organisasi seperti apa agar berpengaruh nantinya saat mendaftar beasiswa? Organisasi yang kerjanya nggak main-main doang. Oke, nggak main-main doang, itu poinnya ya. Ada banyak organisasi yang kerjanya ho-ho-ho aja, pergi sana, party, dan sebagainya. Jadi ambil organisasi yang paling bermanfaat, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang banyak. BEM juga bagus kok. Ya, BEM salah satunya gitu ya. Ya, salah satunya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Rizal Aziz Pamungkas dari Universitas Islam Malang. Saya mahasiswa ekstensi, jadi sembari kuliah saya bekerja. Jalur beasiswa seperti apa yang sesuai dengan mahasiswa seperti saya? Apakah chevening bisa? Oke. Dan apakah prosedurnya berbeda untuk mendapatkan beasiswa? Karena dari pihak kampus sendiri tidak menyediakan untuk kelas ekstensi. Terima kasih atas jawabannya. Mau jawab Bang Hafiz atau ini saya aja jawab? Boleh, ya silakan Bang Poldi. Saya kira tidak ada urusannya sama sekali tentang status kuliah S1-nya dengan beasiswa.
Karena beasiswa itu tanya sertifikat, tanya ijazahnya aja, tanya Ya. IP-nya aja, tanya organisasinya aja. Jadi nggak ada urusannya mau ekstensi, mau dan semisalnya sebagainya, yang nggak ada masalah. Kuliah malam, kuliah pagi, kuliah sore. Yang penting kuliah S1 dan LPDP mungkin sekarang ada syarat minimal B ya akreditasinya. Kalau saya tidak salah ya, untuk beberapa jenis beasiswa tertentu. Karena LPDP ada kasih 13 jenis beasiswa, jadi mungkin bisa dilihat lagi di website-nya. Jangan nanti ketika ngambil kuliah, karena masih ada yang SMA ya, jangan nanti ketika ambil kuliah, nanti ambil kuliah yang, mohon maaf, bahasa-bahasa orang, kampus di pinggir sungai. Yang kampusnya tiba-tiba ada kayak gitu aja, baru 2 hari tiba-tiba udah ada ya, akreditasinya ternyata masih X misalnya, masih belum ada. Jadi itu nanti nggak bisa diterima di beasiswa apapun. Jadi pastikan unsyah lah minimal A. Ya. Promosi usia dikit gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Abduli Jongga. Ini Abduli Jongga mahasiswa internasional di Unsia. Jadi katanya, apakah ada beasiswa LPDP untuk mahasiswa internasional yang sedang belajar di Indonesia, khususnya di Unsia gitu? Beasiswa LPDP boleh nggak untuk mahasiswa internasional? Well, I don't think there is any for international students. I believe not until today. But I don't know for PhD, but for master, LPDP only for Indonesia. So if you wanted to take LPDP, please become our nationals. Thank you. Okay. So you got that, Abduli? Okay. Alright, thank you. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Zafran. Jadi Zafran ini sedang kuliah di Teknik Kimia Unsia. Oke, kebanyakan beasiswa mensyaratkan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Nah, bagaimana caranya kita yang ingin bekerja di luar negeri langsung setelah menyelesaikan studi tanpa harus kembali ke Indonesia? Ya, Bang Hafiz. Silakan Bang Hafiz. Berarti kalau seperti itu case-nya, LPDP bukan beasiswa untuk Anda, Pak. Iya. Iya. Ada beasiswa yang lain, tapi bukan LPDP, Pak. Ya, jadi ambil beasiswa yang berasal dari universitas yang dituju atau beasiswa berasal dari negara yang dituju. Chevening, misalnya Inggris, AAS, enggak lah, AAS juga mengusir kamu di hari terakhir kamu kuliah. Jadi jangan ambil beasiswa yang berafiliasi dengan Indonesia. AAS, DAAD itu dua-duanya kayaknya mengusir kamu kembali ke negaramu. Karena nanti fokusnya jadi ambasador mereka. Ambil ini, beasiswa Jepang misalnya, MEXT, MEXT, Mombogakusho, itu terserah kamu mau bekerja di Jepang seumur hidup, nggak masalah. Tapi kalau yang LPDP, kayaknya nggak bisa. Chevening kayaknya boleh. Oke, chevening boleh. Oke, ya. Jadi banyak peluang selain beasiswa yang ditawarkan pemerintah Indonesia gitu ya, atau pemerintah luar yang ada kerja sama Indonesia yang bisa dicoba. Baik, ini ada pertanyaan dari Zikri. Zikri mahasiswa Teknik Kimia Universitas Maliku Saleh. Pertanyaannya, apa bedanya LPDP reguler dengan LPDP bidik misi? Dan beasiswa LPDP maksimal berapa kali bisa dicoba ya, Bang? Oke, makasih. Ya, silakan. Ini saya aja ya, karena yang terbaru ya, Bang Hafiz. Kayaknya dulu belum ada nih ya. Iya, silakan. Ini yang paling baru, yang paling update. Ya, karena LPDP bidik misi sama LPDP general itu perbedaannya cuma di beberapa hal teknis aja. Misalnya standar TOEFL, kemudian standar angka kelulusan. LPDP itu punya standar angka kelulusan. Misalnya untuk hukum minimal harus punya nilai 830 dari keseluruhan ujian misalnya. Nanti untuk bidik misi itu lebih rendah. Kemudian untuk bidik misi mereka bebas memilih kampus dimanapun di seluruh dunia selama masuk ke 200 besar. Sedangkan yang beasiswa yang umum, sekarang yang jalur umumnya, itu sudah sangat limited. Hanya kampus-kampus yang memiliki jurusan terbaik di dunia saja. Bahkan Oxford cuma ada 6 jurusan yang masuk ke dalam LPDP general. Jadi memang LPDP sekarang lebih fokus untuk menggerakkan masyarakat yang bisa mengaksesnya melalui bidik misi, PNS, dan sebagainya. Jadi perbedaannya cuma teknis saja. Sisanya sama, duitnya sama, lamanya sama. Bidik misi nanti dapat pendidikan bahasa Inggris selama setahun. Jadi top tier. Oke. Ya, jadi banyak kelebihan untuk yang dapat bidik misi gitu ya, yang bisa benar. Ya, cuma mungkin syaratnya juga
nggak semua orang bisa mengapply itu gitu ya. Iya, Iya. ya. Tapi ya kelulusannya mungkin agak lebih susah karena yang daftarnya pasti rame. Oke. Baik. Ya, kita punya waktu 5 menit lagi, jadi mohon maaf kita extend 5 menit lagi, ini jam 6:08. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan satu yang dari Rona. What do you think about the healthcare provider admission in the uni? Ini saya nggak menangkap maksudnya healthcare provider admission itu apa? Mungkin maksudnya mendaftar di jurusan-jurusan kesehatan. Oke, Karena Rona ini nursing student. Oke. Jadi peluang untuk mendaftar di jurusan kesehatan gitu mungkin ya. Bagaimana cost-nya, apa mahal atau tidak? Oke, mungkin saya ditanggapi Bang Hafiz mungkin? Yang bidang-bidang kesehatan gitu ya? Iya. Nah, bidang kesehatan kurang tahu saya, tapi seperti yang Valdi bilang tadi, pilihan universitas limited sekarang. Nah, University of Manchester itu salah satu yang diperbolehkannya yaitu tentang nursing. Ya. Tapi kalau medical student saya kurang tahu. Di universitas saya juga yang dibolehkan farmasi. Salah satu yang peringkat terbaik di dunia sekarang Southampton farmasinya. Kami juga menemukan alat khusus untuk COVID-19. Top tier Southampton. Jadi ya kalau mau daftar coba cek aja. Tapi kalau untuk admission-nya seharusnya sama, semuanya sama kok. Cara daftarnya dan lain-lainnya sama, kemudian opportunity-nya sama besarnya dengan negara-negara lain. In fact, saya soalnya istri saya kemarin sempat 1 bulan di rumah sakit. In fact, mungkin dari 100 orang nurse yang pernah saya jumpa, mungkin 60-70%-nya itu warga negara lain. So, yeah, I think, kemungkinan untuk lulusnya itu sangat besar. Dan di Inggris ini masih kurang pekerja kesehatan. Mereka sampai kemarin panggil kakek nenek yang mantan-mantan dokter untuk kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan healthcare provider. Saya pikir bakalan jauh lebih gampang lah lulusnya. Oke. By the way ya, nurse ya. Oke, baik. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Mardia. Saya Mardia, mahasiswa Unsia. Saya ingin bertanya, jika kita ingin kuliah ke luar negeri, harus lulus di kampus tujuan dulu atau lulus beasiswa dulu? Jadi dapat LOE dulu atau dapat beasiswa dulu? Nah, ini informasi yang paling update dari LPDP, update-annya 2019. Kalau LPDP sekarang sistemnya, kalau kamu bisa dapat LOE dulu, baru daftar dan lulus LPDP, kamu bisa berangkat segera 3 bulan atau 4 bulan setelah lulus. Kalau kamu dapat LOE-nya itu setelah lulus LPDP, kamu nanti harus nunggu dulu sekitar setahun baru bisa berangkat. Kemudian untuk LPDP ada batasan maksimal 2 tahun mencari LOE. Jadi misalnya lulus 2019, setidak-tidaknya 2021 harus sudah dapat LOE kalau mau berangkat. Kalau misalnya sampai 2021 masih belum dapat LOE, nanti bisa statusnya dicabut. Jadi jawabannya yang sebenarnya tergantung kamu udah mepet mau berangkat atau belum. Kalau misalnya udah mepet mau berangkat, kejar LOE sesegera mungkin, kemudian baru kamu LPDP. Kalau misalnya berangkatnya masih mau lama-lama, ya silakan LPDP dulu, baru LOE. Oke, itu update-nya 2019 ya, ini silakan cek lagi. Terupdate ya, terbaru gitu ya. Ya, sementara ini saya belum lihat yang baru. Ya, kalau saya nggak update lagi dengan LPDP karena 2013 itu. Ya. Asabiqunal awalun ya. Ya, sudah kadaluarsa. Oke. Baik, jadi saya pikir untuk pertanyaan cukup sampai di sini. Jadi sebelum kita tutup ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, bagi peserta, jadi silakan mengisi link untuk mendapatkan sertifikatnya. Jadi linknya akan diposting sama kami, silakan diposting di grup chatnya. Jadi silakan diisi di situ untuk diberikan sertifikat. Kemudian ada beberapa poin penting yang saya catat dari hasil diskusi kita pada hari ini. Yang pertama tadi dari Bang Valdi, bahwa pertanyaan penting yang perlu kita tanya ke diri masing-masing ketika kita ingin sekolah ke luar negeri atau ke UK, kita sedang berada di mana sekarang. Jadi persiapan kita itu berada di mana, itu pertanyaan paling penting gitu ya. Baik persiapan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan Bang Valdi tadi memberikan analogi-analogi yang sangat menarik tentang bagaimana mempersiapkan bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita harus belajar dulu bahasa Inggrisnya, jangan terlalu muluk-muluk mikir TOEFL atau IELTS. Jadi belajar dulu bahasa Inggrisnya. Jadi
belajar dulu teknik berenangnya seperti itu ya, jangan langsung nyebur ke kolam seperti itu. Kemudian juga ada poin penting pertanyaan yang perlu kita tanyakan, seberapa layakkah, sudah layakkah kita? Nah, layak itu diukur dari usaha dan doa kita. Kemudian juga harus ada line yang jelas atau yang linear atau yang searah antara apa yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan untuk meyakinkan pemberi beasiswa. Kemudian dari Bang Hafiz tadi, hal-hal yang menarik yang saya catat adalah untuk teman-teman yang ingin PhD, bahwa PhD di UK itu kita harus memulai dengan mencari supervisor gitu. Jadi itu sangat penting. Jadi sebelum kita daftar ke universitas, maka cari supervisor dulu. Nah, ketika mencari supervisor itu cukup mudah sebenarnya dengan dunia sekarang. Jadi kita tinggal googling dan lain sebagainya. Yang perlu kita persiapkan adalah topik riset kita apa seperti itu dan CV kita. Kemudian seperti yang sampaikan tadi, bahwa PhD itu adalah belajar mandiri yang kita disiapkan fasilitas tapi kita harus kerjakan sendiri. Itu catatan penting, dan yang paling penting lagi kuliah di UK itu, ini yang sangat berkesan bagi saya sendiri juga, bahwa bagi yang Muslim, bahwa UK itu sangat ramah untuk Muslim dan cukup mudah untuk mencari makanan halal, dan cukup mudah juga untuk beribadah gitu ya, karena masjidnya bisa didapatkan di mana-mana, dan kampus juga menyediakan tempat salat untuk Muslim gitu. Jadi bagi yang Muslim, pilihan UK itu tempat ibadah yang mudah didapatkan, dan makanan halal itu salah satu yang perlu dipertimbangkan juga. Itu saja dari saya sebagai moderator. Kami dari saya pribadi sebagai moderator dan juga mewakili International Office mengucapkan banyak terima kasih kepada dua orang narasumber dan juga kepada seluruh peserta. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah ketemu lagi di webinar selanjutnya dengan negara yang berbeda. Mudah-mudahan kita akan segera ketemu. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.